menjelang siang bagi anak kami sekalian yang ada di rumahnya masing-masing. Kembali lagi bertemu dengan Ibu EKG dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, hari ini seperti biasa, Ibu akan awali pertemuan kita dengan menyampaikan satu kata bijak yang harapannya dapat memotivasi kamu sekalian. Nah, kata bijak kita pada hari ini, hiduplah seperti sebuah lensa kamera yang fokus pada objeknya. Untuk bisa sukses, kamu harus fokus kepada tujuanmu. Abaikan semua hal yang mengganggu, menghambat, dan menjadi batu sandungan untukmu boleh meraih kesuksesanmu. Sama seperti hari ini, Ibu harap kamu yang ada di rumah kamu masing-masing bisa fokus mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, karena untuk boleh sukses, kita butuh usaha dan proses. Kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. Teori penyebaran Hindu di Indonesia. India mengenal yang namanya sistem kasta. Arti kasta adalah pengklasifikasian atau pengelompokan masyarakat di India. Nah, India mengenal 4 kasta, tapi ada juga yang mengatakan 5 kasta. Nah, apa saja itu? Ada dia kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra, dan nanti ada yang kelima, kasta Varia. Nah, kalau kasta Brahmana itu adalah kasta yang diperuntukkan untuk kaum pendeta di India, kemudian atau raja. Nah, kemudian kalau kasta Ksatria itu kasta yang diperuntukkan kepada prajurit atau bangsawan. Kemudian kalau kasta Waisya itu diperuntukkan kepada para pedagang dan petani. Sedangkan kalau kasta Sudra itu diperuntukkan untuk orang-orang rakyat biasa atau golongan bawah. Sedangkan kalau kasta Paria itu adalah kasta yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin, orang-orang gelandangan di India pada masa itu. Nah, kemudian ada yang namanya teori penyebaran Hindu-Buddha serta tokohnya. Ada teori Brahmana, itu nanti dicetuskan oleh J.C. Van Leur. Kemudian yang kedua ada teori Waisya, itu nanti dicetuskan oleh N.J. Krom. Nah, berikutnya ada teori Ksatria, di mana pelopornya adalah Sisibak. Kemudian yang keempat ada teori arus balik, itu nanti dipopulerkan oleh F.D.K. Bos. Dan yang terakhir teori Sudra, itu dipopulerkan oleh von van Faber. Kita bahas satu persatu mengenai teori penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana. Nah, ini dia gambar Brahmananya, kemudian pencetusnya tadi J.C. Van Leur. Nah, isi dari teori Brahmana adalah agama Hindu disebarkan di Indonesia oleh para pendeta di India atau kaum Buddha. Namun ternyata teori ini memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori ini adalah yang pertama, Brahmana tidak bisa keluar menyeberangi lautan. Saat itu, jalur transportasi yang digunakan adalah jalur darat dan jalur laut. Kalau jalur darat itu memakan waktu yang cukup lama karena menggunakan tenaga kuda. Sedangkan kalau jalur laut itu menggunakan transportasi laut seperti kapal. Pada masa itu belum ditemukan transportasi udara seperti pesawat terbang, belum. Nah, jadi biasanya orang bepergian akan lebih banyak menggunakan jalur laut karena waktunya sedikit lebih cepat daripada jalur darat, dan juga dia menggunakan tenaga angin, memanfaatkan alam. Nah, saat itu raja memerintahkan bahwa kaum Brahmana tidak berhak atau tidak bisa menyeberangi lautan. Kalau ada kaum Brahmana yang menyeberangi lautan, maka pada masa itu otomatis kastanya dicabut. Nah, jadi sebenarnya teori Brahmana ini memiliki kelemahan tersebut. Nah, kemudian kelemahan yang kedua, tugas pokok Brahmana adalah berdoa bagi India. Artinya, di sini kaum Brahmana betul-betul dalam 24 jam itu hanya fokus kepada kegiatannya di kuil, yaitu berdoa bagi India. Jadi, karena kelemahan kedua tersebut, memungkinkan bahwa teori Brahmana tidak valid sebagai teori penyebar agama Hindu di Indonesia. Nah, teori kedua ada teori Ksatria.
teori kesatria itu dikhususkan kepada para prajurit dan bangsawan pada masa itu. Nah, ini dia gambar kesatria dan ini dia tokoh pencetusnya. Itu. Nah, agama Hindu katanya kalau menurut teori kesatria itu disebarkan di Indonesia oleh para kesatria India atau prajurit istana. Namun, ternyata nanti di teori kesatria kita temukan hipotesis atau disebut dugaan awal, asumsi atau dugaan sementara versus kelemahan teori. Nah, jadi ada dua hal yang kita temukan dalam teori kesatria, yaitu hipotesis atau dugaan awal dan juga kelemahan teori. Nah, kalau hipotesis atau dugaan awalnya, India katanya pernah menjajah Indonesia. Kemudian hipotesis yang kedua itu India katanya kalah perang dengan lawannya, kemudian akhirnya India melarikan diri ke Indonesia. Nah, jadi sebenarnya ada dua dugaan atau dua hipotesis mengenai kehadiran kesatria di Indonesia. Dan kelemahan dari teori ini, yang pertama, tidak ada bukti bahwa kesatria yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Tidak ditemukan bukti, karena hal apapun itu dalam kehidupan ini akan valid ketika dapat dibuktikan. Bukti yang konkret atau kelihatan bendanya, nyata, ya, tidak abstrak. Nah, kemudian kelemahan yang kedua, kesatria tidak menguasai kitab suci India. Kitab suci India yaitu Weda. Nah, jadi kesatria ini juga memiliki kelemahan sehingga tidak memungkinkan bahwa teori kesatria inilah yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Nah, berikutnya ada teori Waisya. Teori Waisya itu adalah untuk golongan petani dan juga pedagang. Nah, isi dari teori ini, agama Hindu disebarkan di Indonesia oleh para pedagang Waisya atau pedagang India. Nah, sebenarnya kalau dari segi penyebaran agama Hindu, ini teori yang paling memungkinkan adanya yang namanya penyebaran agama Hindu di Indonesia karena disebarkan melalui para pedagang. Namun ternyata nanti lagi-lagi teori ini memiliki kelemahan. Kelemahan teori ini yang pertama, pedagang tidak menguasai kitab suci Hindu, yaitu Weda, yang berhurufkan Pallawa. Karena pada masa itu, hanya kaum Brahmana yang mengerti dan mengetahui tulisan Pallawa, maksud dan tujuan dari kitab suci Weda. Nah, kemudian teori yang kedua, tidak ditemukan bukti di pesisir, melainkan di pedalaman. Nah, ketika para pedagang India singgah ke Indonesia, mereka akan menetap dan tinggal di daerah pesisir. Kenapa? Karena kegiatan perdagangan dilakukan biasanya di daerah pesisir, yaitu dekat dermaga atau di tepi pantai, ya, tepi laut, karena memudahkan para pedagang mengetahui atau mengecek kondisi alam. Mengingat saat itu ketika para pedagang berkunjung ke Indonesia, mereka memanfaatkan angin musim. Jadi mereka akan menetap selama 3 atau 4 bulan lebih kurang di Indonesia, di daerah pesisir, bukan di pedalaman. Sedangkan bukti masuknya agama Hindu di Indonesia itu ditemukan di pedalaman. Maka teori ini juga tidak valid atau tidak sah dinyatakan sebagai teori penyebaran agama Hindu di Indonesia. Nah, berikutnya teori sudra. Teori sudra ini diperuntukkan kepada orang biasa atau kelas bawah. Nanti dipopulerkan oleh von van Faber. Nah, isi dari teori ini yaitu agama Hindu disebarkan di Indonesia oleh orang biasa atau golongan bawah. Namun ternyata sama seperti teori sebelumnya, teori ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori sudra yang pertama, kasta sudra tidak berpendidikan. Artinya, orang yang tidak punya pengetahuan tidak akan mungkin menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Kemudian, orang sudra tidak mengerti ajaran kitab suci India karena memang tulisan dari kitab Weda adalah huruf Pallawa yang hanya dimengerti oleh kaum Brahmana. Nah, teori berikutnya ada teori arus balik. Ini nanti dipopulerkan oleh FDK Bos. Ini diperuntukkan kepada pelajar Indonesia. Nah, isi teori ini menyatakan bahwa agama Hindu disebarkan oleh para pelajar Indonesia di negara Indonesia.
sekembalinya mereka dari India untuk belajar agama Hindu. Jadi artinya orang Indonesia dikirim untuk belajar ke India. Ketika mereka sudah mengerti dan paham ajaran Hindu, mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkannya kepada orang Indonesia. Nah, ini dari isi teori arus balik. Namun ternyata sama seperti teori sebelumnya, teori arus balik pun memiliki kelemahan. Nah, apa kelemahannya? Yaitu orang Indonesia saat itu sifatnya pasif, sehingga tidak mungkin orang yang pasif menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Nah, kemudian muncul pertanyaan, dari antara semua teori tadi, teori manakah yang paling valid, atau teori yang sah, atau teori yang paling mendekati kebenaran? Jawabannya adalah teori Brahmana. Maka muncul lagi pertanyaan berikutnya, why atau mengapa teori Brahmana? Jawabannya muncul dengan kata because atau karena. Yang pertama, adanya monopoli agama. Pada masa itu, hanya kaum Brahmana yang berhak atau yang bisa atau yang wajib mengajarkan agama Hindu di Indonesia ataupun di India. Jadi hanya orang Brahmana lah yang bisa menyebarkan agama Hindu. Karena pada masa itu tidak memiliki kebebasan seperti sekarang ini untuk menyebarkan ajaran agama. Kalau sekarang ini para pelajar, orang tua, anak-anak kita sekalipun bisa menyebarkan agama, ajaran agama ke sesama kita. Tapi pada zaman dulu tidak, dilarang karena yang hanya bisa adalah kaum Brahmana. Kedua, hanya kaum Brahmana yang menguasai kitab suci India atau Weda karena tulisannya huruf Pallawa. Kemudian banyak ajarannya yang bersifat perumpamaan atau makna. Jadi hanya orang Brahmana yang mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari ajaran tersebut. Dan yang ketiga, kalau soal peraturan, yaitu peraturan bahwa kaum Brahmana tidak boleh menyeberangi lautan, itu bisa berubah kapan saja. Karena ketika raja berganti, maka peraturannya pun pasti berubah. Jadi teori yang paling mendekati dari teori penyebaran agama Hindu di Indonesia, yaitu teori Brahmana. Jadi totalnya nanti ada 5 teori penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Yaitu tadi ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Wesa, teori Sudra, dan teori arus balik. Nah, cara penyebaran agama Hindu di Indonesia dilakukan dengan 5 cara, yaitu melalui pernikahan, perdagangan, pendidikan, kesenian, dan ajaran agama. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini, bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha memiliki 5 teori, yakni teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Masing-masing teori ini memiliki kelemahan, dan teori yang paling tepat dan valid atau paling mendekati kebenaran adalah teori Brahmana. Kemudian cara penyebarannya dilakukan melalui pernikahan, pendidikan, kesenian, ajaran agama, dan perdagangan. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dari pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kamu sekalian. Dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, supaya tetap dalam kondisi fit, sehingga minggu depan pun kita masih dapat bertemu dalam pembelajaran kita berikutnya.